Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Jumiati dengan NIM 51904111408 dari kelas pemrograman website. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara membuat login, register, dan logout pada login session di PHP MySQL. Nah, sebelum lanjut ke script kode yang akan kita buat, jadi saya tuh pengen jelasin dulu session itu apa sih. Nah, jadi session itu bisa diartikan dengan suatu informasi yang diambil saat kita melakukan pekerjaan terhadap sesuatu. Seperti saat kita bekerja dengan sebuah aplikasi pada komputer. Kita mulai dengan membuka aplikasi, lalu dilanjutkan dengan melakukan beberapa hal, kemudian menyimpan pekerjaan dan diakhiri dengan menutup aplikasi. Nah, jadi itu sudah ada sedikit gambaran tentang session kan? Nah, jadi coba kita perdalam lagi. Dalam hal ini, kita bisa mengambil informasi siapa yang menjalankan aplikasi, data apa yang dibuka, serta berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Hal ini terasa simpel jika kita berlakukan pada komputer lokal, namun tidak demikian jika diterapkan pada internet. Di internet, web server tidak tahu siapa pengguna yang mengakses web, serta apa yang dikerjakan oleh pengguna tersebut. Hal ini membuat pemikiran untuk menciptakan variabel yang dinamis yang bisa diakses oleh setiap halaman yang berisi informasi session dari pengguna internet pada suatu website tertentu. Data yang disimpan pada session bersifat sementara dan berlaku pada jangka waktu tertentu. Jika di-set, session akan hilang jika waktu session berakhir, session dimusnahkan, dan atau saat server di-restart. Jika ingin menyimpan variabel yang sifatnya permanen, sebaiknya gunakan penyimpanan dengan database. Nah, sekarang kita lanjut untuk membuat project-nya. Pertama-tama, kita nyalakan dulu XMPP-nya. Klik Start pada Apache dan MySQL. Jika sudah, kita langsung menuju ke browser. Nah, di browser ketikkan localhost/phpMyAdmin. Maka tampilannya akan seperti ini. Di sini saya sudah buat database dengan nama coba, kemudian saya sudah buat tabel dengan nama login. Nah, strukturnya itu seperti ini, di mana berisi username, password, dan gender. Nah, password itu dia bertindak sebagai primary key, di mana dia bertipe data varchar, panjangnya 20, password bertipe data varchar, panjangnya 30, dan gender bertipe data varchar, dan panjangnya 10. Baiklah, sekarang kita lanjut untuk membuat script programnya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Jadi saya langsung menuju ke Visual Studio Code-nya. Oh ya, lupa. Sebelum ke Visual Studio Code, kita buat folder dulu di dalam htdocs. Jadi, saya sudah buat dengan nama tugas 9, di mana di dalam tugas 9 ini nanti akan berisikan file-file yang berfungsi untuk login, register, dan logout. Nah, kita ke Visual Studio Code-nya langsung.
Jadi klik file, open folder, kemudian pilih folder yang sudah dibuat, klik select folder. Jika sudah, nah kita buat dulu file. Di sini saya buat dengan nama login.php. Kemudian di dalam body saya buat tag div, ID-nya sama dengan login. Kemudian saya ingin membuat judul, tapi saya beri tag H2, di mana tulisannya proses login. Kemudian ada tag from. Nah, di dalam tag from ini ada action, ada dua, ada action dan ada method. Nah, action ini nanti action ini berisi login proses. Jadi nanti kita akan buat file baru dengan nama login proses.php, di mana dia akan melakukan proses login di dalam file itu. Kemudian metodenya post. Nah, terus ada label username. Nah, kemudian ada tag input. Dalam input ini tuliskan sesuai dengan nama tabel yang ada di database. Jadi tadi kan saya menuliskan username, berarti di sini namanya username. Kemudian placeholder ini berfungsi untuk menampilkan tulisan di dalam kolom. Nah, kemudian tipenya teks, autocomplete ini kita off-kan saja, jadi nanti URL-nya itu gak bakal tampil, jadi di off-in. Terus passwordnya sama kayak username, cuman bedanya nanti dia tipenya password. Karena kalau teks nanti dia kelihatan, jadi kelihatan passwordnya yang dimasukkan, jadi kita menggunakan password. Kemudian kita membuat submit, kemudian ahref ini sebagai link. Nanti juga kita akan membuat file lagi dengan nama pendaftaran.php untuk melakukan pendaftaran di dalam situ. Jadi sebelum kita buat file, kita di sini saya mau kasih style sedikit biar tampilannya lebih cantik. Jadi di H2 itu ada background color, itu berfungsi untuk mengatur background colornya mau warna apa. Jadi itu tuh ada FED itu kayak warna kuning hijau itu. Kemudian teks align itu berfungsi untuk mengatur teksnya itu mau berada di mana. Di sini saya menulis center, jadi teksnya nanti bakal berada di tengah. Kemudian border radius itu berfungsi untuk membuat output seperti oval, bundar, dan lain-lain. Nah, margin adalah jarak yang berada di antara elemen dengan border di bagian luar. Kemudian ada padding. Nah, padding itu adalah jarak atau ruang kosong transparan yang berada di antara elemen dengan border di bagian dalam. Kemudian ada HR, itu border. Ada border itu untuk memberi garis sesuai arah yang diinginkan. Kemudian ada border bottom, itu berfungsi untuk mengatur batas kertas sebelah bawah. Kemudian ada margin, kayak tadi, margin adalah jarak yang berada di antara elemen dengan border di bagian luar. Margin bottom untuk mengatur batas kertas sebelah bawah. Kemudian untuk bagian login, misalnya itu ada width itu berfungsi untuk mengatur lebar. Kemudian ada floatnya left, itu untuk menentukan bahwa sebuah elemen harus mengapung atau float di sebelah kiri di posisi containing block atau elemen blok yang menampung. Kemudian ada border radius untuk membuat output seperti oval, bundar, dan lain-lain tadi. Kemudian ada font family untuk mengubah ukuran tulisan. Ada border tadi untuk memberi garis sesuai arah yang diinginkan. Kemudian ada padding itu untuk jarak, untuk mengatur jarak atau ruang kosong transparan yang berada di antara elemen dengan border di bagian dalam. Kemudian pada
Inputnya itu ada width juga, ada padding. Nah, margin top itu jarak untuk mengatur jarak yang berada antar elemen dengan border di bagian atas. Kemudian padding left itu jarak atau ruang kosong transparan yang berada di antara elemen border di bagian kiri. Size untuk mengatur ukuran tulisan. Nah, font family untuk mengubah tulisan. Sama sih kayak yang di atas tadi aja. Terus di sini ada kursor. Kursor itu untuk mendefinisikan tipe kursor apa yang diinginkan. Terus ada profil itu isinya ada padding, border, font size, background color. Kemudian ada logout, ada A, kemudian ada style entity. Nah, kita lanjut ke login proses. Buat file dengan nama login proses. Kemudian kita tuliskan session start di bawah tag PHP. Nah, untuk membuat koneksinya itu ada $conn. Kemudian ada yang namanya MySQL Connect. Itu berfungsi untuk membuka koneksi baru ke server MySQL. Kemudian ada localhost, root, kemudian ada itu tag yang kosong, kemudian ada coba. Jadi saya jelaskan satu-satu. Localhost itu adalah servernya, kemudian root itu ada username, yang kosong ini adalah passwordnya. Passwordnya itu dikosongkan, kemudian yang terakhir ini, coba ini adalah nama dari database. Tadi saya sudah buat database dengan nama coba, jadi saya tuliskan di sini namanya coba. Nah, setelah itu kita melakukan deklarasi variabel. Itu ada namanya iset. Jadi iset itu merupakan variabel handling. Iset berfungsi untuk memeriksa apakah suatu variabel sudah diatur atau belum. Yang berarti bahwa ia harus dideklarasikan dan bukan null. Fungsi ini mengembalikan nilai true jika variabel ada dan bukan null. Jika tidak ada, maka mengembalikan false. Jika beberapa variabel disediakan, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai true-nya jika semua variabel ditetapkan. Kemudian ada $post. Nah, di sini $post adalah variabel PHP super global yang digunakan untuk mengumpulkan data formulir setelah mengirimkan formulir HTML dengan metode post. Jadi $post juga banyak digunakan untuk melewatkan variabel. Kemudian tuliskan login. Login ini adalah nama dari filenya. File yang tadi. Kemudian $username, $post, username. Maaf, ini nama tabelnya. Nah, kemudian ada empty. Empty itu adalah penanda suatu kondisi. Nah, kemudian ada query ya. Jadi query adalah kemampuan untuk menampilkan data dari database untuk diolah lebih lanjut yang biasanya diambil dari tabel-tabel dalam database. Kemudian ada MySQL query. MySQL query berfungsi untuk melakukan query terhadap database. Kemudian dalam MySQL query itu tekan $conn, kemudian select from login where di bagian mana username.
dan password. Kemudian ada yang namanya MySQL numerous. Jadi MySQL numerous itu berfungsi untuk mengetahui berapa jumlah baris di dalam tabel database yang dipanggil. Setelah itu kita ke bagian pendaftaran. Bagian pendaftaran itu kotak HTML-nya, kemudian titelnya saya tuliskan daftar user, kemudian untuk judulnya saya ingin memberitahu bahwa halaman ini adalah halaman daftar user. Jadi saya tuliskan H1, center ini saya ingin posisinya di tengah, jadi menggunakan tag center. Kemudian ada from, di dalam tag from itu ada action dan method seperti tadi. Nah, seperti tadi, mirip seperti tadi. Nah, di dalam action ini kita tuliskan, masukkan file untuk memproses pendaftaran. Jadi nanti kita buat file baru dengan nama pendaftaran proses. Di sini kita tuliskan dulu. Kemudian metodenya isikan post, tabel bordernya 0. Kemudian buat ada TR dan TD. TD-nya username. Di dalam TR ada TD, itu ada username, kemudian ada input. Inputnya tipenya text, kemudian namanya username, autocomplete-nya off. Jadi ini untuk mematikan URL. Kemudian ada password. Tipenya password, namanya password. Di type password ini untuk mengulang sekali lagi password yang dimasukkan. Kemudian ada gender. Gender itu isinya ada dua, ada perempuan dan laki-laki. Dimana kemudian menggunakan tipenya radio, yaitu berfungsi untuk pilihan yang membatasi user untuk memilih satu dari beberapa pilihan yang ada. Jadi nanti ketika di bagian gender, user itu akan memilih dia jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki. Kemudian ada input type submit, namanya submit, value-nya sign up. Value ini untuk tombol masuknya. Setelah itu kita ke pendaftaran. Di bagian pendaftaran itu hampir sama seperti pada bagian login proses. Pendaftaran proses itu kita buat file dengan nama pendaftaran proses, kemudian membuat koneksi. Nah, kemudian ada $con. Ini sama seperti tadi, kita bisa kopikan pada login proses ini, kita bisa kopikan. Untuk membuat koneksi ini kita copy. Yang ini kita bisa copy. Kemudian pindah ke pendaftaran proses karena sama saja. Kemudian kita melakukan deklarasi variabel. Deklarasi variabel itu ada $username, $post, sama dengan $post, di mana $post tadi digunakan untuk mengumpulkan data formulir setelah mengirimkan formulir HTML dengan metode post. Nah, kemudian ini isikan sesuai dengan yang ada di tabel database. Nah, di sini ada iset lagi. Ada iset yang berfungsi untuk memeriksa apakah suatu variabel sudah diatur atau belum. Yang berarti bahwa ia harus dideklarasikan dan bukan nol. Fungsi ini mengembalikan nilai true jika variabel ada dan bukan nol. Jika tidak, maka mengembalikan nilai false. Jika beberapa variabel disediakan, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai true. Hanya jika semua variabel ditetapkan. Kemudian ada empty. Nah, empty ini seperti tadi kondisi.
menandakan suatu kondisi. Nah, ini kemudian ada insert. MySQL Library dilakukan insert untuk memasukkan insert into login di bagian mana? Di bagian username, password, dan gender. Nah, untuk indeks itu sama tadi sih seperti yang tadi. Jadi ada if dan else, kemudian di dalam if ada iset, session username sama dengan session username. Nah, pada bagian session ini kita ke login. Oh ya, session ini untuk maksudnya itu di bagian indeks itu tuh apa namanya, untuk menampilkan apakah akun sudah ada atau belum gitu. Kemudian kita hubungkan di sini di bagian login PHP. Teruskan kita buka tab PHP, kemudian require itu untuk menghubungkan. Kemudian yang bagian mana? Pertama itu di bagian login proses. Kemudian ada if iset session username, tidaknya lokasinya di mana? Di bagian index. Nah, setelah itu kita ke ini udah. Ya. Kemudian di bagian logout itu untuk keluarkan. Jadi tuliskan lagi session start, kemudian ada unset itu untuk menghapus file. Jadi untuk menghapus file yang mana maksudnya? Yang di bagian username, tuliskan lokasinya di bagian lokasinya di mana, lokasinya itu tuliskan di login.php. Nah, kita udah selesai nih buat script programnya, script kodenya. Jadi kita coba menuju ke localhost-nya. Nah, jadi di username, bagian username sini saya tuliskan ininya, passwordnya saya isi, dan gendernya saya ke perempuan. Terus tombol setting up. Nah, username-nya kemudian passwordnya saya masukkan, kemudian saya melakukan login. Kita coba cek di localhost. Nah, datanya itu udah masuk. Jadi datanya udah masuk. Di sini ada username dengan namanya, passwordnya di sini disembunyikan. Jadi nggak tahu ini passwordnya yang dimasukkan tadi berapa. Kemudian gendernya tadi perempuan, benar ya, sesuai sama yang tadi. Nah, jadi mungkin segitu aja dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada salah kata dari pembuatan video kali ini, dari penjelasan kali ini. Kurang lebihnya saya sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.